Yasmin. Ada Yasmin? Ini. Hikmah. Penjaling. Tuh. Abu Akif ada. Abu Akif tahu tidak pernah kali. Beta-beta dan itu. Erwin. Sama tang ini tidak kenal. Irwan. Ada dia? Abu Fatih. Tidak pernah kenal foto. Idan. Safari. Isha. Yang bela kamu. Hadi. Ayo. Taufik. Tidak ada tuh. Demai ini izin ini tidak ada bukunya. Iya, ada. Ada yang kasih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tapi selesai dari pembahasan kita sebelumnya isim mabni, isim mu'rab dan isim mabni. Isim mabni itu yang tidak berubah. Ada dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul, kata sambung, ada isim istifham, kata tanya, ada isim syarat, ada sebagian dharf.
Itu semua tidak berubah. Kemudian di halaman 20, al-ismu bin nazari ila tasgiri. Ini tidak perlu diambil. Kita lompat saja. Sama di halaman 21. Isim ditinjau dari nisbahnya, itu dilangkai saja. Langsung di halaman 22. Jadi tidak diambil itu ya. Ya karena pertimbangannya ini masih bisa diringkas. Baik, langsung di halaman 22. Itu Taufik di. Alhamdulillah. Al-ismu bin nazari ilan sarafi. Isim ditinjau dari tanwinnya. Iya. Jadi isim tanda-tandanya yang sudah kita bahas. Yang pertama ada tanwinnya. Yang kedua kalau tidak ada alnya. Yang ketiga ada huruf nida sebelumnya sama huruf jar sebelumnya. Nah, sekarang isim itu 4 tandanya tak? Tanwin, al, ya, sama jar. Nah, sebagian isim kalau ditinjau dari tanwinnya terbagi 2. Ada munsharif, yang dimana munsharif artinya bisa ditanwin. Ada ghairu munsharif yang artinya tidak bisa ditanwin. Jelas? Jadi isim itu ada yang bisa ditanwin, ada yang tidak bisa ditanwin. Contoh isim munsharif, ya, Ubaidun, Muhammadun, Hindun, Zaidun, Masjidun, Maktabun, Mauzun, Baitun, Jannatun. Hampir semua tak? Hampir semua isim bertanwin. Dan ada isim ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Namanya juga dikenal dengan ismul ladzi la yansharif. Sudah berlalu ini di miftahnya? Belum? Babul i'rab, tabul i'rab. Iya. Tabul i'rab. Kan di bukunya 1 bait, yang pertama isim mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim maksur, isim manqus, ismu asmaul khamsah dulu, baru isim maksur, isim manqus, 9 ismul ladzi la yansharif. Kalau di bukunya 1 bait tah. Sudah tah? Lama mi lewat, baru pi. Oh, baru tadi malam. Fiilnya sudah mi. Sudah mi. Iya. Iya, ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Di awal juga ada ji. Kan bukunya 1 bait itu begitu. Dia jelaskan tentang kalimat, kata, berjenis-jenis isim. Jenis isim yang dia jelaskan ada 9 tak? Ujianku dulu saya begitu. Ya, waktu belajar itu sama senior dia bilang tuliskan semua yang sudah dipelajari. Jadi mau tidak mau dihafal itu buku.
Bukan tabelnya dihafal, bukunya. Ya, isim yang tidak bisa bertanwin. Contohnya Ridwanu. Ya, Ridwanu, Intanu, Makkatu. Ini isim yang tidak bisa bertanwin. Kalau di bukunya satu bait itu cuma dia sebutkan nama perempuan lebih dari tidak ada lebih dari 3 hurufnya. Nama perempuan jadi dia bilang, nama perempuan je. Nah, di sini isim yang tidak bisa bertanwin ada 9. Ya, karena jangan sampai kita dapati selain nama perempuan tidak bisa bertanwin. Pada dasarnya, pada asalnya semua isim itu bertanwin. Karena memang isim tanda-tandanya bertanwin, Namun ada beberapa yang tergolong ke dalam ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Yang pertama, nama muannas. Ya, bukan nama perempuan, tapi nama muannas. Apa bedanya nama muannas, nama perempuan? Kalau nama perempuan itu kan nama orang saja. Paham? Kalau nama perempuan, ini nama perempuan, oh berarti orang saja, Tapi kalau kita bilang nama muannas, masuk semuanya. Kota, benda, selama dia ada tanda muannasnya, muannas. Saya kasih contoh, Aisyatu. Iya, lebih dari 3 huruf ya. Lebih dari 3 huruf, artinya 4, 5, 6. Aisyatu, ini lebih dari 3 huruf. Nama muannas atau tidak? Kenapa bisa muannas? Ada ta marbutah, tidak boleh ditanwin. Paham? Karena dia nama muannas, nama dipakai sebagai nama Aisyah. Ya, muannas karena ada ta marbutah. Ini kelihatan. Ya, ada ta marbutahnya, nama, ya, maka tidak boleh ditanwin. Zainabu, nama atau bukan Zainab? Nama. Perempuan, muannas atau bukan? Muannas. Apa tanda muannasnya? Iya, nama perempuan. Meskipun tidak ada ta marbutah, maka tidak boleh ditanwin lebih dari 3 huruf. Zainabu. Makkatu, berapa huruf? Kenapa bisa 4? Ini bertasydid. Makkatu, gini satunya sukun mak, yang kedua ka, makkatu. Jadi 4 huruf Jadi kalau ditasydid itu 2 hurufnya. Taib. Nama ndak? Nama apa? Ndak. Nama apa? Orang, tempat? Tempat. Muannas. Kenapa bisa? Ada ta marbutah. Muannas karena ada ta marbutahnya. Nama muannas tidak boleh bertanwin. Jelas? Sekarang kalau namanya cuma 3 huruf, ya seperti tadi Hindun. Ini kalau di Arab nama perempuan.
Nah, ini nama muannas, ini bisa bertanwin, bisa juga tidak. Paham? Bisa ditanwin, bisa juga tidak, terserah. Jadi intinya itu ya sudah betul itu kalau dibilang di bukunya Ustaz Ubaid, nama perempuan tidak bisa ditanwin, mau 3 huruf atau 4 terserah, tapi yang 3 bisa ditanwin. Jadi bisa dibilang Hindun, bisa Hindu, ya tapi masalahnya Hindu. Jelas ya? Bisa Hindin, Hindan. Taib. Yang kedua, tidak bisa juga ditanwin kalau nama laki-laki. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Nah, di sini bahasanya laki-laki, bukan nama muzakkar, tapi nama laki-laki, berarti orang, yang berakhiran tak marbutoh. Contoh Ikrimatu, Ikrimah, ini ahli tafsir, ini laki-laki, jelas ya. Ada tak marbutohnya di belakang, tidak boleh ditanwin. Kemudian Tolha, iya, Tolhatu, iya, tidak boleh bertanwin. Nama atau bukan? Nama. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, lihat Ustaz Tolha, laki-laki dia atau perempuan? Muawiyah sama, tidak boleh bertanwin karena nama laki-laki berakhiran tak marbutoh. Sama Hudzaifatu, Hudzaifatu, jelas. Yang ketiga, nama asing pakai G yang tidak berasal dari bahasa Arab. Contoh, namanya Nabi Ibrahim, Ibrahimu, Harunu. Toh? Makanya di ayat, iya, Haruna akhi, waj'alni waziran min ahli, Haruna akhi. Surah Taha, Haruna, tidak ada tanwinnya. Jadi maksud nama asing itu nama tidak dikenal dalam bahasa Arab. Bacok, becek, tutu, tidak ada dalam bahasa Arab. Tutu, tuti. Tutu. Iya, jelas ya. Ya. Ada tahu Ibnu bahasa Arab, jadi siapa? Oh, di Iqra-nya. Apalagi Jalli. Lebih-lebih tidak ada lagi MG dalam bahasa Arab. Iya. Jadi itu nama asing ya. Kemudian semua nabi itu namanya asing kecuali ya Sun Syamlah. Sun, nabi siapa? Namanya Sod pertama, Salih, bukan Sulaiman. Enggak, pakai S jadi ya, iya. Salihun, ya. Syuaib, syu, sya.
Soleh satu. Siapa lagi? Kemudian Nun. Siapa itu? Nun. Nuh. Shin. Syuaib. Syuaibun. Mim. Muhammad. Bahaya antum kalau tidak tahu ini. Lam. Lutun. Waluton. Lutan idh qala liqaumihi innakum di surah Al-Ankabut. Lut. Ha. Enggak. Hudun. Iya. Ini 6. Saleh, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, Hud. Selain itu enggak ada tanwinnya. Ya. Mau lihat namanya siapa? Nabi Musa. Musa tidak pernah ada tanwinnya. Ya. Wa idh wa'adna Musa. Tidak pernah ada Musan. Ya. Wa idh qultum ya Musa. Siapa lagi? Isa. Ya. Ini Qulu amanna billah wa ma unzila ilana wa ma unzila ila Ibrahimah. Ada tanwinnya? Tidak ada. Ismaila ada tanwinnya? Ada. Ishaqah ada? Tidak ada. Ya'qubah, Ya'qub. Tidak ada. Musa, Isa. Tidak ada? Tidak ada memang. Kebanyakan nabi tidak ada. Tidak ada, mereka itu bukan dari Arab. Paham ya? Ya, makanya orang Yahudi berat menerima Nabi SAW karena kenapa tiba-tiba dari Arab? Paham ya? Ya, jadi ini semua nama Nabi itu tidak bertanwin kecuali ini 6. Sun Syamlah. Sulaiman juga tidak ditanwin. Ya, tapi ada alasan lainnya. Kalau Nabi Sulaiman, nah ini dia. Yang keempat, tidak bertanwin juga kalau dia nama belakangnya alif nun. Belakangnya apa? Alif nun. Contoh Ridwanu. Nama atau bukan itu Ridwan? Nama. Apa terakhirnya? Alif nun. Jelas? Kalau Ridwannya bukan nama, tanwin tidak? Kan ini yang keempat, nama berakhiran alif nun. Ridwan. Apa artinya Ridwan? Kalau diterjemah Ridwan keridhaan, ridho. Ridwan itu artinya ridho. Ridwanullah, ridhonya Allah. Ridho Allah bisa. Nah, ini Ridwan kalau dia jadi nama tidak boleh tanwin. Tapi kalau bukan nama tanwin tidak? Tanwin. Ya, di surah Al-Imran. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Ya. Mana itu? Ya ini. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun. Kenapa bertanwin? Bukan nama.
ini memang mau diartikan ridwanun minallah, ridho dari Allah. Kan sebelumnya Allah bilang zuyyina linnas, memang sudah dibuat dalam hati manusia, ya, dijadikan dalam hati manusia senang syahwat perempuan, senang dengan perempuan. Ya, jadi kalau ada yang dibuat senang sama laki-laki, itu ngeri. Ini hatinya diapai oleh Allah. Jelas ya? Wal banin, senang dengan anak-anak. Wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah, ya, emas, perak. Wal khailil musawwamah, kuda yang cepat. Ya, kalau kita sekarang Lamborghini. Dan seterusnya. Wal an'am, hewan ternak, harf, pertanian. Dzalika mata'ul hayatud dunya, itulah perhiasan dunia. Dan Allah memiliki di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik. Kemudian katakan Muhammad, ya, mau ndak saya beritahukan yang lebih bagus dari itu, dari perempuan, dari anak-anak, dari emas, perak, ya, dari Lamborghini. Ya. Bagi orang yang bertakwa akan dapat surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wa azwaj, dan istri-istri, bukan zaujatun. Istri-istri mutahharah, suci-suci. Sabar din tuh. Ya, serius kamu. Langsung tidak ada ngantuknya. Wa ridwanun minallah, dan ridha dari Allah. Jelas ya? Di sini ridwan bukan nama yang diinginkan, maka dia ditanwin. Jelas? Jadi kalau kita bilang ini ridha dari Allah, maka ditanwin ridwanun. Tapi kalau dibilang ini ridho, hadza ridwanu. Paham? Jadi dibedakan mana untuk nama, mana bukan. Karena ini nomor 1 sampai nomor 6 ini semuanya tentang nama. Tentang nama. Kemudian contoh Sulaimanu, Utsmanu, Affanu. Ya, Utsman bin Affan. Ya, tidak bertanwin semua itu dia. Yang kelima, nama mengikuti wazan suatu fiil. Ya, wazan fiil kan sudah lewat. Kalau fiil madi ada 3. Apa itu? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau fiil mudhari yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Kalau fiil amr if'al, if'il sama uf'ul. Tiga masing-masing. Ya, kemudian khusus fi'il mudhari bisa berubah ya-nya. Bisa jadi af'alu, af'ilu, af'ulu. Bisa jadi ta, bisa jadi na. Nah, sekarang Ahmadu, apa miripnya ini? Af'alu. Tidak boleh dia ditanwin. Af'alu. Kemudian yazidu, asalnya yaf'ilu, yazidu, yazidu. Susah enggak? Coba. Yazidu. Susah tak? Ya, orang Arab itu ndak suka susah-susah. Ya, kalau bisa mudah kenapa harus susah? Jadi dia ganti, tukar yazidu. Iya. Yazidu. Jelas ya? Yazid. Nama orang tak Yazid.
Contoh juga, misalnya ada orang, ini anaknya waktu lahir ya tidak mau menangis. Anak-anak harusnya kalau lahir menangis, akhirnya dipukul, ya, dikasih nama yadlibu. Apa artinya yadlibu? Ya, sedang atau akan memukul. Nah, ini kalau dia jadi nama boleh ditanwin tidak? Tidak. Paham ya? Jadi kalau ada sesuai bentuknya dengan fiil, tidak boleh ditanwin. Ahmad, Afdol. Ya, Afdol itu sering juga dikasih jadi nama dalam bahasa Indonesia. Tapi orang Indonesia dibilang Afdal. Afdolu. Dia bilang Afdal. Tidak boleh ditanwin. Yang keenam, nama yang mengikuti wazan fu'alu. Ya, contoh Umaru, Zufaru, Zuhalu, Zuhamu. Ini kalau tidak salah, kalau di kitab Tufasaniyah itu disebutkan hanya kisaran 15 atau 18 kata yang fu'alu. Iya. Hanya sekitar seperti itu, di bawah 20. Kemudian yang ke-7 dan 8. Belum pilih, masih jam 6. Taib yang ke-7 dan 8 ini berbicara tentang sifat. Ya. Sifat dengan mengikuti dua wazan. Tahu sifat tak? Contohnya ya, yang malas, yang rajin, tak? Yang korong-korong. Ya, ini contohnya sifat yang mengikuti wazan fa'lanu. Contoh kaslanu. Iya, pemalas. Jau'anu, yang lapar, itu sifat juga. Atsyanu, yang haus. Gotbanu, yang kerok-kerong. Iya, jelas ya? Ini sifat. Jau'an, yang lapar ya. Kalau yang kenyang syab'an, syab'anu. Itu tidak bertanwin. Yang ke-8, sifat mengikuti wazan af'alu. Af'alu, sifat tapi mengikuti wazan af'alu. Contoh akbaru, yang besar. Asgaru, yang kecil. Akramu, yang mulia. Siap yang mulia. Yang mulia, jelas ya? Iya. Ahsanu, yang baik. Afdalu, yang utama. Sifat afdalu, yang sempurna. Akmalu. Jelas ya? Ini kalau jadi nama ini bagus. Kalau antum punya 3 nama, 3 laki-laki, anak laki-laki, ya ini 3. Ahsan, afdol, akmal. Ya, kalau ada 1 lagi, ya akram. Jelas ya? Nah, kalau yang paling bungsu nanti dikasih nama asgor.
yang kecil, yang paling kecil. Nah, jelas ya? Yang jadi AA semua namanya anaknya. Nah, kalau ujian dia di depan duduk. Taib. Ada pertanyaan dari 8 ini? Nah, tersisa sigo muntahal jumu. Sudah ini selesai isim. Sisa pembahasan fiil. Lanjut ya. Tapi satu lagi terakhir, sigo muntahal jumu. Apa itu sigo muntahal jumu? Ya, kalau kita mau bahasakan sebenarnya agak susah, karena sigo artinya bentuk, muntaha bentuk akhir, akhir dia, muntaha akhir. Jumu jamak, bentuk akhir jamak. Ya, kalau mau mudahnya sigo muntahal jumu jamak taksir, mengikuti salah satu dari wazan yang ada di bawah. Tapi kalau mau mudah lagi, mau lebih mudah lagi, jamak taksir yang ada 2 huruf setelah alifnya, atau 3 huruf sukun tengahnya setelah alifnya. Sekarang lihat contoh-contohnya. Kan jamak taksir yang ada alifnya setelahnya 2 huruf, atau ada alifnya setelahnya 3 huruf, tengahnya sukun. Aqarib ada alifnya? Ada. Berapa setelah alif? 2, jangan ditanwin. Afadil ada alifnya? Ada. Berapa huruf setelahnya? 2, jangan ditanwin. Ingat ya, jamak taksir. Gak pakai semuanya, khusus jamak taksir. Ya, tahu jamak taksir tahu, sudah berlalu. Yang menunjukkan apa? Banyak. Yang menunjukkan banyak. Seperti aqarib, kerabat-kerabat, afadil, ya, teman-teman mulia atau yang mulia. Asatir, ada alifnya? Ada. Berapa huruf setelah alif? 3. Tengahnya sukun enggak? Sukun. Artinya dongeng-dongeng. Oh, jamak. Berarti tanwin tidak? Tidak. Paham? Jelas? Jelas ya, Erwin? Jelas ya? Iya, jadi jamak taksir tinggal lihat dulu asatir. Oh, ini artinya dongeng-dongeng. Oh, jamak, ini jamak taksir. Kenapa dibilang jamak taksir? Karena bukan waw nun ya nun belakangnya. Kalau waw nun ya nun jamak mudzakkar salim. Kalau alif ta belakangnya jamak muannas salim. Oh, berarti jamak taksir. Dongeng-dongeng dah, banyak dongengnya. Nah, sekarang tinggal lihat, ini jamak taksir, ada alifnya, setelah alif 3 huruf, tengahnya sukun. Oh, berarti tidak boleh tanwin. Jelas? Iya. Kemudian fawaidu, ada alifnya? Alif. Berapa huruf setelah alif? 2. Faedah jamak taksir lah, karena banyak. Rasailu, pesan-pesan, surat-surat. Banyak atau tidak suratnya? Banyak. Nah, lihat ada alifnya, 2 huruf terakhirnya jangan ditanwin. Dalailu, dalil-dalil, banyak dalilnya. Qabailu, qabilah-qabilah, suku-suku.
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di surah apa itu, Haikal? Al-Hujurat. Iya, insyaallah. Taraiku. Iya, taraiku. Jalan-jalan, jenis-jenis, macam-macam. Iya, kata jin disebutkan di surah Al-Jin, kunna taraika kidada. Taraika. Hah? Kemudian masajidu. Masajidu. Ya, lihat masjid-masjid, ada alifnya? Ada. Setelah alifnya jamak taksir, ada alifnya. Dua setelah alif tidak ditanwin. Madaris, sekolah-sekolah. Makatib, kantor-kantor. Tah? Majalis, majelis-majelis. Tah? Taib. Tamasilu. Sama. Tidak boleh ditanwin. Tamasil, apa artinya tamasil? Berhala-berhala. Ada alifnya, setelah alifnya 3 huruf, tengahnya sukun. Asafiru, ya, burung-burung. Qawaidu, kaidah-kaidah, ada alifnya, setelahnya 2 huruf. Jawami'u, kumpulan-kumpulan, ada alifnya, setelahnya 2 huruf. Syawari'u, jalan-jalan, ada alifnya, setelahnya 2 huruf. Selalu tak ada alifnya. Ya, itu sigo muntahal jumu namanya. Ketika kita dapat jamak taksir ada alifnya, tinggal lihat setelah alifnya 2 huruf atau 3 huruf. Kalau 2 huruf setelah alifnya jangan tanwin. 3 huruf setelah alifnya tengahnya sukun, jangan tanwin. Kalau setelah alifnya cuma 1 huruf, tanwin enggak? Ya, tanwin. Abiyat, rumah-rumah, bait-bait, bait-bait, barisan-barisan. Apa kira-kira? Tanwin enggak? Tun atau tu? Tu. Tun. Abiyatun. Kenapa? Setelah alif 1 huruf ji. Ini kan cuma takji toh, maka ditanwin. Andaikan 2 tidak boleh tanwin. Iya. Kufar, orang-orang kafir, ada alifnya? Ada. Banyak orang-orang kafirnya? Banyak orang-orang kafir kan? Ya. Ini berarti tanwin tidak? Tanwin. Kenapa? Karena setelah alifnya 1 ji. Tidak ditanwin itu kalau setelah alifnya 2 huruf atau 3. Jelas ya? Baik, cukup dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Malaikatun, malaikah ditanwin tidak? Kalau di ayat ya sepertinya tanwin ya, atau kebanyakan pakai alif lam. (73) malaikah dalam Al-Quran. 73 penyebutan malaikah dalam Al-Quran 73. Bagus tak?
Nah, satu pakai alif lam, pakai alif lam, pakai alif lam. Ya, ini pakai mudhofun ilaih, pakai alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Pakai mudhof ilaih, alif lam, ada alif lamnya. Ya, rata-rata. At-tahrim juga pakai alif lam. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Alaiha malaikatun. Mana-mana? Iya, di surah At-Tahrim. Karena ini rata-rata pakai alif lam ya. Ya, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan. Kan malaikah itu malaikat. Malaikat banyak atau satu? Banyak. Tapi kenapa ini bertanwin? Saya tanya. Ini gampang gini, sudah itu tadi. Jadi kan malaikat yang tidak boleh ditanwin itu kalau setelahnya 2 huruf atau 3 huruf sukun tengahnya. Malaikatun. Kan alifnya di sini setelah lam. Setelahnya ada apa? Ikatu. Berapa itu? 3. Ikatu. Tengah sukun? Enggak. Tengahnya apa? Fathah. Makanya tanwin. Tidak sukun. Tidak sukun tengahnya maka tanwin. Malaikatan tak? Iya. Ada pertanyaan? Satu faedah kalau kita belajar bahasa Arab, kemudian yang kita pelajari beda dari apa yang kita dapati dalam ayat, jawabannya cuma satu. Al-Qur'anu birriwayah la biddirayah. Al-Quran itu pakai ilmu riwayat. Jadi apa yang dibaca oleh Nabi, dibaca oleh sahabat, dibaca oleh Hafs an-Nasim itu yang dibaca. Bukan pakai kaidah. Seperti domir di pembahasan di surah Al-Kahfi. Apalagi di surah Al-Kahfi disebutkan. Iya, sebelumnya ada huruf ya, tapi dia dibaca hu. Apa ya? Saya pernah tanya ke Ustaz Ubaid. Ya, saya bilang, Ustaz, kenapa ini dibaca hu? Nah, dia kasih begitu. Al-Qur'anu birriwayah la biddirayah. Mana ya? Libur saudara. Ini wa ma ansanihu iya. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu. Tidak pernah itu ya, kemudian setelahnya hu, harus hi. Iya, harus hi. Mana yang hi ya? Coba kita cari di sini. Iya. Kalau hu itu dia hu, kalau setelahnya alif, lifatahu. Kalau dia pakai ya sebelumnya, wa ma ansani, harus hi, ansanihi. Tapi ini dibaca hu. Ya, inilah kalau Al-Quran itu pakai riwayat, bukan pakai kaidah.
Ya, jadi kita belajar bahasa Arab untuk bisa paham Al-Quran, tapi ujung-ujungnya ketika kita baca Al-Quran harus kembali ke riwayat. Ya, jadi tetap kembali belajar tajwid. Ada pertanyaan lagi? Yang mana? Oh, yang ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Kalau isim yang tidak bertanwin cuma dua, dhammah, fathah, tidak bisa dikasrah. Sudah tak? Di tanda-tanda i'rab. Ismul ladzi la yansarif, tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya fathah. Di bukunya satu bait, tak? Itu bagusnya juga kalau kita belajar langsung dua. Ini kan enak kalau antum ikut itu juga di Ustaz siapa? Ustaz Aswar. Antum langsung belajar dua, nahwu sorof. Di saya sorofnya, di dia nahwunya. Karena satu bait itu nahwu pertama bukunya. Saya dulu juga belajarnya langsung nahwu sorof bersamaan. Jadi pas didapat pembahasan di nahwu, didapat lagi di sorof, langsung paham. Tadinya tidak paham, langsung paham begitu. Iya. Kenapa dintu tu tidak ikut ki? Hah? Mundur ki. Jangan. Baik, cukup ya. Iktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak ngambil, tidak aja. Terlalu banyak ngambil Ustaz Aswar, tidak aja. Maksudnya waktu apa kita mengajar. Kalau ini mahasiswa, cocoknya dia diajar ismul ladzi la yansarif, bukan begitu tadi. Pakai illah. Kalau Ismail sudah melewati, Ismail di sama-sama jadi dulu belajar. Paham jadi dulu Ismail waktu di Ustaz Sufyan. Hah? Tidak. Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Sarf maqama fihi illa atau satu illah, kedudukan dua illah. Saya dulu pusing kok.